Halo semuanya. Jadi saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan judul dari proyek kelompok kami, yaitu Sistem Agribisnis Komoditi Cabai. Yaitu cabai atau cabai merah atau lombok adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu tergantung bagaimana pemanfaatannya. Baiklah, sebelum membahas subsistem komoditi cabai yang lebih dalam, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Oke, selanjutnya yaitu, halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Inilah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Gilang Setiawan dengan NPM E1D021065, itu saya sendiri. Dan ada Milda Oktara Lenza dengan NPM E1D021059, dan Hespi Meska Octavia dengan NPM E1D021005. Dan ada Alicia Sintana dengan NPM E1D021009. Dan ada Danda Ifki Prayata dengan NPM E1D021093. Dan yang terakhir yaitu Doanta Zipanya Sinaga E1D021077. Baiklah, selanjutnya untuk subsistem selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Subsistem input. Subsistem input adalah subsistem yang menyediakan dan mengadakan sarana dan prasarana dalam proses pertanian tanaman cabai. Subsistem input tanaman cabai meliputi beberapa hal. Pertama, ada lahan pertanian. Lahan pertanian digunakan sebagai media tanam tanaman cabai, biasanya adalah lahan di daratan tinggi dengan udara yang dingin. Ini sangat cocok untuk ditanami tanaman cabai. Kedua, ada bibit cabai. Dalam pembibitan awal, bibit cabai akan disimpan selama 25 hari dengan proses penyiraman selama 2 kali sehari untuk melihat pertumbuhan bibit cabai sebelum langsung ditanam pada lahan. Ketiga, ada alat-alat produksi. Alat-alat produksi tanaman cabai meliputi 1. Kultivator, 2. Mesin pompa air, 3. Kaftan, keempat, ada kayu, kelima, ada mulsa, keenam, ada pompa dan selang air, ketujuh, ada gembor. Selanjutnya, keempat, ada pupuk. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang ayam atau pupuk yang berjenis Posca. Selanjutnya yang kelima, ada obat hama. Obat hama yang digunakan biasanya menyesuaikan dengan hama yang mencakit tanaman cabai. Baiklah, yang keenam, ada tenaga kerja. Tenaga kerja di sini dimaksudkan adalah para petani yang melakukan proses produksi, perawatan, dan pemanenan pada tanaman cabai. Subsistem budidaya untuk komoditi tanaman cabai. Yang pertama ada penyemaian benih. Dengan penyemaian benih, cabai diberi kasa atau plastik transparan. Benih ditanam di dalam polybag, penyiraman setiap hari, dan bibit siap dipindah ke lapangan atau kebun pada umur 25-30 hari. Yang kedua ada penyiapan lahan. Lahan dicangkul sedalam 30-40 cm sampai tanah tersebut gembur. Lahan dibuat bedeng-bedeng atau guludan selebar 1-1,2 meter dengan tinggi bedengan kira-kira 30 cm dan jarak antar bedengan 40-50 cm. Guludan ditutup dengan mulsa hitam perak secara lurus dan kencang dan dikunci dengan menggunakan bambu atau lubang tanaman sekitar 60 x 60 cm atau 60 x 50 cm. Yang ketiga ada penanaman. Bibit yang sudah berumur 4 minggu dalam polybag plastik dipisah secara hati-hati dan ditanam ke dalam lubang tanah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang keempat ada pemupukan. Pemberian pupuk untuk tanaman cabai biasanya menggunakan pupuk kandang. Untuk takaran pupuk kandang mencapai 20-30 ton per hektar. Pemberian pupuk susulan dilakukan ketika umur cabai sudah mencapai 4-5 minggu setelah cabai ditanam. Yang kelima ada perawatan. Batang tanaman yang telah tumbuh 20 cm perlu ditali
agar menghindari rebahnya pohon tersebut. Untuk mencegah hama, biasanya dikendalikan dengan pestisida seperti Korkaron dan Pegasus. Sedangkan hama ulat bisa dikendalikan dengan Confidor. Yang keenam ada pemanenan. Panen cabai dilakukan secara bertahap pada buah-buah yang sudah tua, berwarna merah, dengan interval panenan cabai yaitu 3-4 hari sekali dengan cara memotong tangkai buah dengan gunting atau pisau. Pada subsistem pengolahan ini, yakni mengolah hasil pertanian menjadi berbagai olahan makanan. Dalam proses pengolahan ini terdapat grading atau pengelompokan cabai, misalnya cabai kering, cabai merah, cabai hijau, cabai keriting. Nah, contohnya hasil produksi pertanian pada cabai merah. Nah, itu akan diolah dengan cara menjemur menjadi cabai kering yang digunakan untuk memasak makanan nantinya. Ada juga yang dibuat menjadi produk olahan seperti bubuk cabai, sambal, ataupun saus. Nantinya akan dikirim ke perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, subsistem pemasaran cabai. Untuk proses pemasaran cabai mencakup distribusi, promosi, informasi pasar, kebijakan perdagangan, dan struktur pasar. Misalkan sebagai contoh, pemasarannya yaitu dalam proses penggradingan atau penilaian. Cabai segar dikirim oleh petani kepada pengumpul, kemudian dikirim ke pasar konsumen menuju konsumen akhir. Sedangkan untuk cabai kering dijual langsung ke pabrik atau pengolahan cabai menjadi produk cabai baru. Misalnya terdapat produk saus sambal, abon cabai, manisan cabai, cabai goreng tepung, sirup cabai, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada subsistem penunjang. Subsistem penunjang ini di pertanian cabai ada 3. Yang pertama kelembagaan, yang kedua transportasi, dan yang ketiga ialah jalan unit desa. Yang pertama kelembagaan. Dalam mendukung dan meningkatkan produktivitas pertanian cabai, maka dibutuhkan kelembagaan penunjang. Seperti contohnya ialah UPTD Pertanian, merupakan lembaga penunjang terutama di bidang penyediaan bibit unggul maupun pengembangan tanaman. Selanjutnya ialah ada lembaga KUD. Lembaga KUD ini sebagai lembaga permodalan dan menjamin pemasaran produksi pertanian dalam penyelenggaraan sistem agribisnis pertanian cabai. Yang terakhir di sini ada Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani, merupakan penghubung petani suatu desa dengan lembaga-lembaga lainnya di luar desa tersebut. Selanjutnya ialah ada transportasi. Sarana transportasi yang biasa digunakan dalam mengangkut cabai merah ialah truk, mobil box, maupun mobil angkutan penumpang. Dengan adanya sarana transportasi, maka dapat memperlancar untuk mendistribusikan hasil panen cabai maupun hasil produksi cabai ke pasar induk maupun langsung pasar besar ataupun ke pemasok cabai. Pada lapangan, nyatanya transportasi untuk mendistribusikan hasil cabai itu tidak sebanding harganya dengan produksi. Ini menyebabkan petani banyak yang langsung saja menjual hasil panen mereka kepada tengkulak-tengkulak dan mengakibatkan keuntungan yang tidak terlalu besar bagi petani. Selanjutnya ialah jalan usaha tani. Jalan usaha tani dibuat sebagai prasarana dalam mendistribusikan hasil produksi cabai. Jalan ini sangat penting dikarenakan tempat pertanian cabai itu ialah
memiliki jalan yang cukup buruk, masih berbatu-batu dan bertanah. Jalan tersebut dapat merupakan jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan bagi para petani cabai dalam mengangkut hasil panen maupun mendistribusikan hasil panen mereka agar hasil produksi dan hasil panen mereka dapat semakin baik lagi.